Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Apin di calon guru penggerak angkatan 5. Saya dari SMP Negeri 65 Jakarta. Berikut saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama yaitu momen yang paling atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Peristiwanya adalah saat saya membaca filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sana terdapat kalimat yang menarik dan membuat saya tertantang untuk lebih memahami makna dari kalimat tersebut. Kalimatnya adalah menghamba pada murid. Ketika kalimat ini kita maknai secara dalam, maka memiliki maksud yang sangat luar biasa, yakni kita melayani peserta didik dengan sepenuh hati, penuh kesabaran dan keikhlasan. Di modul 1.2 ada beberapa hal yang menarik, diantaranya manusia mempunyai pola pikir cepat dengan menggunakan otak reptil dan otak mamalia. Kalimat ini menarik perhatian saya untuk mencari lagi pemahamannya seperti apa. Tidak kalah pentingnya adalah tentang nilai pada diri seorang guru yang harus ada, terutama guru penggerak. Karena apa? Nilai adalah merupakan standar-standar perbuatan yang bisa mengetahui siapa kita, bagaimana kita, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain atau mempengaruhi orang lain. Itu sangat luar biasa dan hal yang menantang, menarik buat saya cari dari modul 1.1. Tidak hanya menghamba pada murid, tapi berorientasi pada peserta didik. Peserta didik jadikan subjek dalam pembelajaran yang menyenangkan, merdeka belajar. Itu hal yang sangat luar biasa yang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah di dalam modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta seorang pendidik juga menghamba pada murid. Hal ini selaras dengan modul 1.1 yang mana seorang guru atau pendidik harus memiliki nilai-nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Ini menggambarkan keterkaitan erat antara modul 1.1 dan 1.2. Kenapa? Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita mengajar sebagaikan seorang tukang kebun, yang mana sebagai seorang tukang kebun tentu kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya agar hasil itu lebih baik, lebih bagus. Begitu juga ketika kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus mengetahui bagaimana cara kita memberikan pengajaran, mendidik peserta didik agar mereka lebih baik, lebih kreatif, dan mereka juga bisa berkarakter, berakhlak mulia, menjadi pelajar-pelajar yang memahami profil pelajar Pancasila. Itulah hal-hal kaitan erat antara materi modul 1 dan modul 2 yang saya pahami, sehingga ini sinkron dan bisa kita saling mengaplikasikan antara modul 1.1 dengan modul 2. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan ketika momen itu terjadi, saya merasa baru terlahir kembali, belajar lebih banyak lagi. Ternyata selama ini apa yang saya miliki dan sudah saya praktekkan masih sangat jauh dari cerminan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran seorang guru, khususnya guru penggerak. Itu sebelum saya membaca ini, sebatas itu yang saya poin. Artinya seorang guru, seorang pendidik memberikan materi pelajaran sesuai kurikulumnya. Setelah selesai, sudah kita hanya mengevaluasi dengan tes dan tes. Itu yang saya pahami sebelum saya berada di pendidikan guru penggerak. 3, pembelajaran yang dapat kita ambil dari setiap momen. Artinya sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang pendidik hanya memberikan materi kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ada, serta mengevaluasi setiap pembelajaran yang berlangsung di kelas dengan tes, baik pre test maupun post test. Nanti kita hanya melihat pada hasilnya saja. Apa yang kita sampaikan tidak terlalu terpikirkan oleh kita, bagaimana nanti peserta didik, bagaimana mereka mengerjakan tugasnya. Yang penting mereka selesai mengerjakan, berarti sampai di situ juga kita memberikan pendidikan kepada peserta didik. Sekarang saya berpikir setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 2, bahwa sebagai seorang guru kita harus memberikan pelayanan sepenuhnya agar peserta didik terlayani dalam setiap kegiatan di sekolah, baik dalam proses belajar mengajar ataupun kegiatan di luar sekolah. Jadi kita sebagai pendidik,
kita harus memberikan pelayanan, kita harus menjadi fasilitator, kita harus menjadi motivator, pemberi semangat kepada mereka agar mereka terus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita memberikan hal-hal yang positif, kita memberikan keteladanan kita agar mereka bisa menjadi peserta didik yang berkarakter, bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Rencana penerapan ke depannya, ada beberapa rencana yang saya rancang. Yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Artinya kita memberikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan kesedik bagaimana caranya. Terus mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Selanjutnya itu melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Memberikan teladan, memberikan contoh, berbagi dengan rekan sejawat. Kesimpulan dari keterkaitan materi ini dapat saya ambil satu kesimpulan. Pada dasarnya anak telah memiliki kemampuan, bakat, dan potensi sejak mereka lahir. Mereka bukanlah kertas putih polos yang bisa kita gores dengan goresan sesuka hati kita. Mereka akan bersinar ketika kita memberikan kebebasan dengan merdeka belajar. Jadi sebagai pendidik, kita pun harus memahami bagaimana anak ini, seperti apa mereka, tentu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari sinilah kita memulai berangkat untuk memberikan pendidikan kita yang terbaik, pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan para peserta didik yang berkualitas, peserta didik yang berbakat, peserta didik berakhlak mulia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan sistem merdeka belajar. Demikian yang beberapa yang dapat saya sampaikan tentang keterkaitan materi modul 1.1 dan modul 2. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap selalu semangat, kita dapat sukses bersama-sama untuk memajukan pendidikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.